Halo, aku Iver. Untuk anak-anak milenial bahkan generasi Z, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang hampir sangat-sangat sulit didapatkan karena terpaku oleh banyak sekali kegiatan yang mereka jalani yang membuat mereka kadang lupa untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Bahkan mereka lupa gimana caranya bahagia. Saya seorang pria yang lahir di zaman generasi Z, sangat-sangat percaya bahwa kebahagiaan itu bukanlah suatu keadaan yang lo harus nantikan, tetapi lo harus jemput dengan cara lo memilih untuk bahagia. Gua punya kunci kebahagiaan menurut perspektif gua sendiri, dimana ketika lo mau menjadi seseorang yang lebih bahagia tanpa harus menunggu keadaan itu datang, tapi lo dengan otoritas memilih untuk menjadi lebih bahagia, untuk menghilangkan semua kesedihan di dalam diri lo, melupakan sebuah hal-hal yang membuat lo sedih dan sembuh dari kesedihan itu, yaitu dengan menghindari sesuatu yang membuat lo terus terpuruk dengan kesedihan dan tetap merenungi kesedihan itu. Contoh merenungi kesedihan yaitu ketika lo masih mengkonsumsi quotes lagu yang relate dengan kesedihan atau situasi dan permasalahan lo pada saat itu. Tanpa lo tahu, hal tersebut akan merenggut jatah kebahagiaan lo dan tetap memproses sebuah data kesedihan di dalam diri lo. Karena lo percaya bahwa kesedihan itu nyata dan lo terus-terusan mau menikmati kesedihan itu tanpa lo sadari. Artinya, kamu belum ingin sembuh dalam situasi ini. Bukannya kamu tidak bisa sembuh, tapi kamu memilih untuk tidak sembuh dengan cara seperti itu. Mengkonsumsi hal-hal yang tetap membuat diri lo sedih dan terus-terusan terpuruk. Semua orang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang membuat mereka trauma, dan bahkan bisa merusak masa depan mereka karena terlalu hidup di masa lalu. Itu salah satu hal yang akan mencegah kalian untuk menjadi lebih bahagia, yaitu tidak mau belajar menerima apapun yang sudah terjadi dan berbenah. Sambut kebahagiaan, jemput kebahagiaan, terima kebahagiaan. Tapi lo tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan itu kalau lo masih hidup di masa lalu dan tidak ingin sembuh dari sana. Percayalah, ketika lo punya niat, ketika lo punya pemikiran bahwa kesedihan ini harus segera berakhir, lo akan sangat-sangat menyadari bahwa kebahagiaan lo itu sebenarnya adalah suatu pilihan yang harus lo ambil dengan tegas dan tidak bisa lo biarkan kesedihan melingkari diri lo dan lo sulit keluar di sana. Karena gue pribadi, pengalaman-pengalaman yang sudah gue lalui yang membuat gue semakin belajar, gue menyadari bahwa kebahagiaan itu nyatanya dipilih, bukan ditunggu untuk datang. So, buat kalian yang punya permasalahan, stop merenungkan permasalahan tersebut. Ingat, semua orang di dunia ini punya masalah. Semua orang di dunia ini punya kapasitas untuk menerima masalah-masalah yang mereka dapatkan. Bahkan ada yang masalah jauh lebih berat dari permasalahanmu. Tapi mereka mampu menghadapi semua itu dengan power yang lebih kuat dari diri lo. Yang lo pikir masalah lo itu lebih berat dari masalah mereka. Lo nggak akan pernah tahu bagaimana orang-orang yang tengah berjuang di luar sana, yang jauh lebih kuat pundaknya, yang jauh lebih tegar kakinya dari lo. Jangan jadi seseorang yang manja hanya karena lo terus-terusan memproses kesedihan di dalam diri lo. Tidak ada trauma yang abadi, tidak ada sebuah sakit hati, tidak ada sebuah kekecewaan yang abadi di dalam diri lo. Yang ada hanyalah lo tidak mau sembuh dari hal-hal tersebut dan memilih untuk tidak bahagia secara tidak langsung. Gue bakal mengiringi kunci kebahagiaan ini dengan beberapa tips buat lo lebih bahagia. Beberapa tips yang gue jalani untuk gue mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan cara gue memilih, yaitu gue dengerin lagu yang meningkatkan mood. Dulunya ketika gue lagi galau, gue memilih untuk mendengarkan lagu-lagu yang relate dengan keadaan gue saat itu. Dan ini bukan cuma permasalahan gue pikir. Gue yakin banyak sekali orang yang masih melakukan hal yang sama dan menyalahkan keadaan mereka tidak bisa sembuh. Padahal itu adalah pilihan. Ketika mereka mengklik lagu di Spotify, lagu sedih, itu berarti mereka memilih untuk menunda kebahagiaan mereka tanpa mereka sadari. Gua harap kalian bisa lebih sadar terhadap sebuah pilihan untuk lebih bahagia, untuk lebih menjadi seseorang yang meninggalkan segala kesedihan dan fokus pada kebahagiaan yang bisa lo dapatkan di masa depan. Dan hal yang juga gue sering lakukan untuk tetap membuat gue stay dengan kebahagiaan gue, yaitu gue cari kegiatan yang ngebuat diri gue senang. Selalu berpikir bahwa dunia ini adalah tempatnya masalah, dunia ini adalah wadahnya masalah, dan lo dicelupkan
lakukan di sana. Jadi jangan mempermasalahkan keadaan dunia yang penuh masalah. Ya dunia ini memang tempatnya masalah. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah dirimu. Gimana lo bisa mengontrol hal yang ada di dalam diri lo. Kontrol apa yang bisa lo kontrol. Makanya kebahagiaan itu tergantung gimana diri lo menyikapi sesuatu masalah. Bukannya lo terlalu fokus dengan masalah tersebut, tapi lo fokus dengan gimana lo bisa berbenah untuk diri lo bisa lebih bahagia. Dan salah satu hal yang juga gue lakukan adalah selalu berpikiran positif dan melihat sebuah masalah itu ada hal baik di sana. Berusaha melihat hal-hal baik di masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Gue yakin segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan gue, di dalam kehidupan lo, itu tidak ada yang tidak punya maksud. Sesuatu terjadi dalam diri lo itu pasti punya maksud. Entah itu akan membuat lo berubah secara langsung atau justru akan membuat lo belajar. At least ada satu hal yang bisa membuat diri lo menjadi lebih baik, yaitu lo mengetahui satu hal, bahwa setiap nilai yang lo dapatkan adalah akan membuat lo bertumbuh. Entah itu positif atau negatif, sesuatu itu pasti baik ketika lo berhasil mendapatkan celah untuk lo lihat ada kebaikan di sana. So, buat kalian, ini adalah kunci kebahagiaan gue, pengalaman gue, gimana gue cara ngadapin kesedihan-kesedihan masalah gue, dan tetap fokus buat gue renggut kebahagiaan itu. Karena gue yakin saatnya buat lo bahagia, jangan terus-terusan sedih. Oke? Kebahagiaan adalah pilihan, jangan fokus pada masalah. Semua orang punya masalah, tapi satu hal yang sangat penting buat lo lakukan adalah cari dan pilih kebahagiaan buat diri lo. So, this is Aquifer. Gue percaya bahwa kalian pasti bahagia. Trust yourself.